Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 9. Oke, kali ini kita mau uji coba soal AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Oke, kalau sebelumnya mungkin teman-teman sudah mendengar ya bahwa ujian nasional ditiadakan, nah ini akan diganti dengan AKM. Oke, AKM seperti apa? Jadi AKM itu lebih kepada soal-soal pemahaman. Jadi kalau UN terdiri dari 4 mata pelajaran di SMP, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA. Nah, pada AKM ini terdiri dari 3 tes, yaitu tes numerasi, ini berisi angka-angka, menghitung gitu ya. Kemudian tes literasi, ini berhubungan dengan membaca wacana. Dan yang ketiga, ini adalah tes pendidikan karakter atau survei karakter. Oke, kita mau uji coba nih. Ini adalah soal literasi yang berhubungan dengan sains. Oke, kayak apa sih soal AKM? Kita coba dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita klik aja. Jadi teman-teman bisa masuk ke webnya Puspendik Kemdikbud. Ini webnya. Oke, kita mulai. Oke, katanya gini. Hari ini kita akan membaca tentang penjelajahan Mars. Nah, lihat di sini ya sebelah kanan ini. Nah, yang pertama, lihat hasil pencarian Google di sisi kiri. Klik tautan yang paling mungkin menjelaskan letak planet Mars di tata surya. Oke, yang mana yang paling mungkin ya? Apakah gerhana matahari, tinjauan tentang tata surya, planet yang ditemukan di luar tata surya, ya, atau ini? Nah, sepertinya yang ini ya. Oke, kita klik. Nah, betul. Oke. Jadi, kalaupun tadi kamu salah ngeklik, nanti akan diantarkan pada artikel yang benar. Oke, tenang saja ya. Oke, sekarang kita yang kedua. Nah, lihat di sini perintahnya di sini ya. Tuliskan 3 nama planet yang terletak antara Mars dengan matahari. Oke, ini matahari. Kemudian ini Mars. Yang terletak di antara matahari dan Mars, berarti yang di sini ada 3 ini ya. Merkurius, Venus, Bumi. Oke, langsung aja kita ketik Merkurius. Nah, ini mulai kelihatan bedanya ya, di mana soal UN dengan AKM. Jadi, kalau soal UN kemarin adalah pilihan ganda, nah yang ini ternyata isian nih. Oke, kalau sudah kita klik saja simpan. Oke, kemudian kita menuju ke perintah berikutnya nih. Sekarang klik pada Mars untuk mencari tahu lebih banyak tentang planet ini. Oke, jadi soalnya ini interaktif ya. Ini membuat kita menemukan jawaban di wacana yang diberikan. Oke, sekarang kita lihat soal yang ketiga di sini. 100 tahun silam, mengapa para ilmuwan beranggapan bahwa kemungkinan ada kehidupan di Mars? Nah, untuk jawab ini kita harus baca nih artikelnya yang di sini. Katanya berkenalan dengan planet Mars, si planet merah. Oke, kita baca ya. Jadi katanya selama ratusan tahun para ilmuwan amat tertarik pada planet Mars. Karena planet ini letaknya di sebelah bumi, barangkali ia juga memiliki kehidupan, kata gitu ya. Nah, jadi karena letaknya dekat dengan bumi, barangkali katanya memiliki kehidupan nih. Tuh. Nah, ini nih. Kan di sini ya, 100 tahun silam, mengapa sih para ilmuwan beranggapan bahwa kemungkinan ada kehidupan di Mars? Nah, tadi ini udah ada nih di sini. Barangkali ia juga memiliki kehidupan. Nah, karena planet ini letaknya di Mars. Dekat dengan bumi. Karena planet Mars ini terletak dekat dengan bumi. Oke, itu jawabannya. Kemudian kita cek, ada nggak jawaban di kalimat berikutnya ya. Pada mulanya, para ilmuwan hanya bisa mempelajari Mars melalui teleskop. Mereka bisa melihat bahwa Mars tampak merah. Mereka menemukan bahwa Mars memiliki ukuran sekitar setengah dari ukuran bumi. Yang menarik, sampai sekitar 100 tahun lalu, oke ini ada kata 100 tahun lalunya juga, para ilmuwan beranggapan bahwa Mars memiliki kanal-kanal buatan. Oleh karena semua makhluk hidup di bumi memerlukan air, para ilmuwan menganggap bahwa bisa jadi ada kehidupan juga di Mars. Nah, ini kalimat yang ini juga nih ya. Anggapan para ilmuwan bahwa ada juga kemungkinan kehidupan di Mars. Jadi mengacu dari kalimat ini. Nah, oke, jadi jawabannya ada 2 ya. Oke, jadi yang pertama tadi adalah
karena planet Mars terletak dekat di sebelah bumi. Nah, nih kemudian juga karena para ilmuwan beranggapan tadi di kalimat yang di bawahnya ya, bahwa Mars memiliki kanal buatan. Nah, karena kata dia semua makhluk hidup di bumi memerlukan air, para ilmuwan menganggap bahwa bisa jadi ada kehidupan juga di Mars. Oke, jadi sehingga ada kemungkinan, nah ini menandakan ya, ini menandakan atau boleh mengindikasikan, menandakan bahwa ada air di Mars. Oke. Nah, kalau kita udah yakin sama jawabannya, klik simpan aja. Tapi kalaupun nanti mau dilihat lagi, itu juga boleh, masih bisa dibetulin ya. Oke. Oh iya, di sini ada waktunya. Ini tinggal 34 menit lagi. Kemudian di sini terdiri dari 20 soal. Oke, tapi nanti AKM itu yang diujikan ke kamu akan berapa soal, itu kita belum tahu ya, tapi di sini ada 20 soal dalam waktu tadi sekitar 40 menit ya, atau 35 menit tadi depannya ya. Oke, sekarang kita ke soal berikutnya. Mengapa Mars terlihat merah? Oke, kita lihat ya. Tadi di sini kita baca, baru sampai sini ya, kita baca berikutnya. Saat teknologi semakin maju, kita bisa tahu lebih banyak lagi tentang Mars. Kini kita tahu bahwa warna Mars berasal dari kandungan besi oksida. Nah, jawabannya dari sini nih. Jadi, ini ya yang dimaksud dengan tes literasi itu adalah kita harus baca dengan seksama artikel itu. Nah, jawaban itu adanya di artikel. Jadi, jangan males baca nih. Karena jawabannya ada di sana. Oke. Kenapa Mars terlihat warna merah? Karena ya, mengandung besi oksida. Nah, boleh begitu ya. Tahu karena ada kandungan besi oksida juga boleh. Oke, kita klik simpan. Oke, next ke soal kelima. Nah, kenapa Mars lebih dingin daripada bumi? Oke, ini juga nggak perlu ngarang-ngarang, ada di sini kok. Kita baca lagi ya lanjutannya. Kita tahu bahwa planet Mars menyerupai gurun, sangat berbatu dan berdebu. Selain itu, Mars terletak lebih jauh dari matahari dibanding bumi. Jadi, suhu di sana jauh lebih dingin. Nah, berarti jawaban yang ini nih. Kenapa lebih dingin? Karena ternyata Mars lebih jauh dari matahari dibanding bumi. Lebih jauh. Nah, betul. Berarti yang ini ya, lebih jauh. Ya benar ya. Ia lebih jauh dari matahari ketimbang bumi. Oke, kita klik simpan. Nah, oke. Terus Pak Websternya bilang nih, selanjutnya kita akan baca tentang upaya para ilmuwan mendekati Mars. Oke, lihatlah hasil pencarian, klik tautan yang akan memberi informasi terbanyak tentang penjelajahan luar angkasa ke Mars. Penjelajahan yang paling banyak katanya memberikan kita informasi visi untuk jelajah luar angkasa. Ini semua ada luar angkasanya, jelajah luar angkasa. Misi luar angkasa, kalau ini tentang visi, ini tentang misi, menjelajahi museum luar angkasa, program jelajah Mars. Nah, yang ini nih, kelihatan dari judulnya, ini kayaknya informasinya banyak tentang penjelajahan luar angkasa. Kita klik. Oke, nah, betul ya. Jadi ini, kita lanjut ke soal ke-7. Oke. Menurutmu, apa arti kata-kata lebih banyak kegagalan yang ditemukan daripada kesuksesan tentang misi menuju Mars? Oke, berarti kita harus baca lagi nih artikelnya. Karena artikelnya beda lagi sama yang tadi ya. Selama berabad-abad, orang-orang berusaha mencari tahu tentang Mars. Berkat kemajuan teknologi, kini kita dapat menjelajahi Mars dari dekat. Sejak 1965, para ilmuwan telah meluncurkan lebih dari 40 misi menuju Mars. Meski begitu, perjalanan menuju planet merah tetap amat sulit. Lebih banyak kegagalan yang ditemukan daripada kesuksesan. Nah, ini ya. Apa yang maksud dengan ini? Berarti di kalimat sebelumnya nih. Ya, meski begitu, perjalanan menuju planet Mars tetap amat sulit. Oke. Para ilmuwan, teknologi harus dikembangkan. Nah, ini ya, misi menuju Mars sukar.
Tuh, sehingga lebih banyak kegagalan ditemukan daripada kesuksesan. Sukar itu adalah sinonimnya sulit ya. Oke, kita klik simpan. Next, ke-8, mengapa para ilmuwan terus berusaha menjelajahi Mars? Oke, akan tetapi, kita baca lanjutannya nih. Penjelajahan planet Mars terus berlanjut. Para ilmuwan, nah nih, kenapa sih terus berlanjut gitu ya? Nah, jawabannya di sini nih. Para ilmuwan bertekad untuk mencari tahu jika pernah ada kehidupan di Mars. Nah, kenapa? Berarti jawabannya karena para ilmuwan ya bertekad untuk mencari tahu jika pernah ada kehidupan di Mars. Oke. Klik simpan. Jadi ternyata seperti itu ya gambarannya. Jawabannya ada di sini nih. Klik tab untuk menuju Mars. Oke, menuju Mars berarti yang ini. Kita klik aja. Jadi dibaca instruksinya dengan baik-baik ya. Menurut situs web, apakah orbit itu? Oke. Pertama, kamu memerlukan sebuah roket yang bertenaga sangat kuat. Kedua, kamu harus membuat perencanaan sejak jauh-jauh hari. Kayak tadi kan gini, apa yang diperlukan untuk mencapai Mars? Katanya memerlukan sebuah roket, kemudian harus membuat perencanaan sejak jauh-jauh hari. Bumi dan Mars mengelilingi matahari, tetapi keduanya memiliki orbit. Nah, pertanyaannya apakah orbit itu? Ada biru-birunya nih, kita klik aja ya. Karena dia bertanya menurut situs web, jadi nggak boleh ngarang-ngarang nih. Tuh. Oke, kita klik aja. Nah, di jawabannya. Jadi kita tinggal salin aja jawabannya ya. Orbit adalah lintasan di sekeliling bintang, planet, atau bulan. Nah, gampang ya. Tuh, jadi AKM ternyata gampang loh gitu. Yang penting kamu nggak boleh males baca nih. Oke? Kita simpan ya. Jadi ini kalau dilihat sini ada gambarnya nih yang bergerak-gerak nih. Nah, ini adalah orbit ya atau lintasan atau garis edar tuh boleh sinonimnya orbit. Oke. Kita klik. Oke, lihat diagram bergerak bumi dan Mars yang mengelilingi matahari. Oke, ini diagramnya. Apakah kegunaan utama diagram itu? Oke, ini lihat diagramnya. Nih, kan kegunaannya apa sih? Nah, Tuh ya, kita lihat. Untuk menunjukkan warna bumi dan Mars. Enggak. Untuk menunjukkan bahwa matahari merupakan bagian dari tata surya. Oke, ini diagramnya bumi dan Mars kok. Untuk menunjukkan bahwa jarak antara bumi dan Mars berubah. Nah, ini betul. Kalau kamu lihat nih, ya, sini jadi jauh. Tapi nanti kadang-kadang dia, tuh lihat di sini dia sangat dekat, tapi kadang juga jadi sangat jauh. Jadi, orbit mereka karena berbeda memungkinkan keduanya kadang terasa dekat, kadang juga jauh. Oke, kita klik simpan. 11. Kamu harus merencanakan sejak jauh-jauh hari untuk mencapai Mars. Jelaskan alasannya. Ini ada di sini kalimatnya ya. Kamu harus membuat perencanaan sejak jauh-jauh hari. Jelaskan alasannya. Alasannya yang ini nih di kalimat ini. Boleh. Bumi dan Mars mengelilingi matahari tetapi keduanya memiliki orbit yang berbeda. Oke, alasannya itu. Orbitnya berbeda. Jadi karena mereka sama-sama bergerak, sehingga orbit mereka juga jadi berbeda. Nah, akibatnya terkadang kedua planet berjarak lebih dekat, kadang juga lebih jauh satu sama lain. Maka untuk mencapai Mars, kamu perlu menghitung orbit Mars. Kamu harus memperkirakan lokasi Mars saat roket meluncur ke sana. Roketmu membutuhkan waktu 8 bulan untuk mencapai Mars. Jadi alasannya apa? Oke, alasannya karena ya Bumi dan Mars pertama tadi memiliki orbit yang berbeda, ya. Sehingga terkadang kedua planet berjarak lebih dekat dan kadang lebih jauh satu sama lain. Nah, itu ya. Nah, tuh. Maka untuk mencapai Mars, kamu perlu menghitung orbit Mars. Jadi, perlu adanya penghitungan terhadap orbit Mars. Tuh ya. Ditulis aja nggak apa-apa, yang panjang gitu ya. Kamu harus memperkirakan lokasi Mars. Oke.
penghitungan terhadap orbit Mars, kemudian memperkirakan lokasi Mars saat roket meluncur. Inilah kenapa perlu merencanakan sejak jauh-jauh hari. Oke, sudah, kita klik simpan. Oke, sekarang klik tab pada misi. Oke, misi yang ini berarti ya, kita klik. Nah, oke. Artikelnya berubah lagi ya. Mana yang menjelaskan misi flyby? Oke, flyby atau lintas terbang. Misi awal hanya melintasi Mars. Mereka menjepret sebanyak mungkin foto selagi lewat. Oke, jadi misinya adalah mengambil foto atau gambar. Berarti yang mana nih? Diterbangkan oleh pilot manusia. Yang kedua, pesawat antariksa yang mengambil gambar saat melewati Mars. Oke, yang ini betul ya, mengambil gambar. Oke, jadi inilah bedanya ya, UN dengan AKM. Kalau UN benar-benar pilihan ganda. Nah, di sini ada pilihan gandanya, ada isiannya, ada esainya juga. Oke, kita klik saja simpan. Oke, sudah. Sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Kini setelah ada robot-robot rover di Mars, mengapa orbiter masih digunakan? Oke, kenapa orbiter masih digunakan? Kita baca ya. Orbiter atau pesawat luar angkasa, pada tahun 2000, negara-negara telah bisa menaruh pesawat antariksa ke dalam orbit Mars dan mengitarinya. Sejumlah penelitian jangka panjang kini memungkinkan dilaksanakan. Hari ini sejumlah pesawat antariksa masih mengelilingi Mars. Oke, jadi kenapa masih mengelilingi Mars? Oke, karena tadi ini dilakukan pada jangka panjang atau jangka waktu yang lama. Oke ya, sehingga hari-hari ini pun masih ada. Oke, jadi memang orbiter itu dipasangnya jangka panjang. Kita ketik saja ya. Jadi orbiter ini dipasang untuk jangka panjang, tuh ya, dalam waktu yang lama, tuh ya. Tahu lama tuh. Oke, nah ini ya, digunakan untuk mengelilingi Mars. Oke, kita klik simpan. 14. Penemuan baru telah membantu para ilmuwan mengamati Mars dari lokasi yang semakin dekat dengan planet. Di setiap kolom di bawah lokasi, tuliskan nama penemuan yang digunakan untuk mengamati Mars. Kamu boleh melihat kembali di situs web. Oke. Yang mengamati Mars dari bumi. Tadi ingat nggak? Ayo, tadi sebenarnya udah ada sih. Kalau aku ingat. Nah, kalau nggak ingat boleh balik lagi ke laman yang tadi ya. Nah. Oke. Di sini atau coba di sini ada nggak? Katanya baliknya kamu boleh kembali di situs web. Berarti yang ini ya, Tata Surya. Oke, nah yang ini. Kita baca lagi. Selama ratusan tahun, para ilmuwan amat tertarik pada planet Mars karena planet ini letaknya di sebelah bumi. Barangkali ia juga memiliki kehidupan. Pada mulanya, para ilmuwan hanya bisa mempelajari Mars melalui teleskop. Nah, ini dia nih, mengamati Mars dari bumi kan. Hanya mengamati Mars dari bumi, berarti dari sini nih. Melalui teleskop, nih alatnya. Oke. Mengamati Mars dari luar angkasa. Oke, kita balik lagi ke yang ini. Tadi di bagian menuju Mars, bukan? Ya, misi ya tadi ya. Oke. Yang mengamati Mars dari luar angkasa, berarti ini ada flyby ya. Flyby ini kan dari luar angkasa ya. Nih lihat di gambarnya. Tuh, jadi alatnya ini sudah ada di luar angkasa, flyby, kemudian orbiter. Ya. Bisa flyby, bisa orbiter juga ya. Oke. Kalau rover ini kita baca nih. Baru-baru ini para ilmuwan memikirkan berbagai cara untuk menaruh
robot-robot rover ke Mars. Jadi kalau ini alatnya adanya di Mars, di permukaan Marsnya ya. Kalau ini kan di luarnya, sekelilingnya Mars. Mengamati Mars dari permukaannya. Nah, ini yang mengamati Mars dari permukaannya adalah rover. Oke, kita klik simpan. Oke. Selanjutnya klik tab mencari tanda-tanda kehidupan. Oke, kita ke nomor 15 ya. Mengapa robot-robot rover di Mars mencari air? Kita baca aja artikelnya. Mencari tanda kehidupan. Sebagian besar misi ke Mars mempunyai tujuan yang sama, mencari tanda-tanda kehidupan. Salah satu tanda kehidupan adalah air. Karena semua makhluk hidup memerlukan air, para ilmuwan mengirimkan rover pertama kali untuk mencari keberadaan air. Nah, jadi kenapa nih harus mencari air? Karena jawabannya adalah air merupakan tadi tanda kehidupan. Tuh, ya. Nah, sementara tadi misinya adalah mencari tanda-tanda kehidupan, makanya rovernya mencari air nih. Tuh ya. Oke, klik simpan. Sekarang klik tab robot. Oke, robot yang ini ya. Ganti ke artikel berikutnya. Robot rover. Oke, seperti manusia, Curiosity ini memiliki berbagai anggota badan. Hal ini membantu rover menjelajahi permukaan Mars hampir menyerupai manusia. Cocokkan setiap bagian dengan fungsi alat itu. Oke, lengan dan tangan. Oke, kita lengan dan tangan. Ini memegang dan menggunakan alat agar dapat mengumpulkan sampel-sampel. Oke, memegang dan menggunakan. Memegang, kita tinggal cari aja ya. Lengan, mengirimkan data, menganalisis, mengumpulkan. Nah, ini ya, mengumpulkan bebatuan kan agar dapat mengumpulkan sampel-sampel batu dan debu nih, lihat di sini. Ada di kalimat yang ini ya. Jadi yang ini. Oke. Tubuh dan instrumen. Oke, kita klik ke bagian tubuh. Nah, ia bahkan dapat melahap batu-batuan. Alat di tangan rover akan mengunyah sampel batu-batuan hingga menjadi bubuk. Selanjutnya, ia akan menuangkan bubuk ke dalam tubuhnya. Kemudian, akan mengidentifikasi kandungan batu. Oke, jadi fungsinya mengidentifikasi kandungan batu nih. Nah, berarti yang ini, menganalisis bebatuan. Mata. Kita klik mata. Ada 17 kamera, mantap ya. 12 kamera membantu melihat kemana ia pergi. Menggunakan 5 kamera lain guna mengambil foto. Oke, 12 untuk melihat, luar biasa nih mata. Untuk melihatnya sampai 12. Kemudian untuk mengambil gambar itu ada 5. Jadi fungsinya adalah menjepret foto. Betul ya. Oke. Roda dan kaki. Oke, sekarang kita ke bagian roda dan kaki. Belum? Oke. Mempunyai 6 roda dan kaki. Hal ini mampu menjaga keseimbangan saat melintasi bebatuan. Oke, menjaga keseimbangan. Kita cek, klik menjaga keseimbangan. Oke, yang ini ya. Tuh, gampang kan? Ini tinggal dipilih yang ada di artikel yang cocok. Oke, klik simpan. Soal ke-17. Situs web menyebutkan bahwa rover bisa menjelajahi Mars hampir seperti seorang manusia. Benar, tadi dia bilang seperti manusia, karena memiliki berbagai anggota badan. Berikan 2 contoh caranya. Oke, 2 contoh cara yang menandakan bahwa dia seperti manusia. Yang pertama tadi nih, boleh deh dari kaki nih ya. Menjaga keseimbangannya saat melintasi bebatuan. Oke, menjaga keseimbangan. Benernya banyak banget ya, kita kan cuma diminta 2 aja. Sekarang kita ke indel, lengan dan tangan. Memegang dan menggunakan alat. Oke, berarti ini memegang dan yang menandakan dia seperti manusia. Jadi melakukan aktivitas seperti manusia. Manusia kakinya bisa menjaga keseimbangan, tangannya itu di sini memegang dan menggunakan alat. Terus mengumpulkan batu-batuan boleh, terserah. Kita ambil 2 aja kan? Oke. Kemudian katanya nih, klik pada tautan berikut. Oke, berarti yang ini nih, ada hadiah. Nah, pertanyaannya, kita lihat 18. Permukaan Mars bisa jadi tampak berbeda di masa lampau dengan saat ini. Beri 1 contoh. Oke, selama puluhan tahun, para ilmuwan bertanya-tanya jika permukaan Mars pernah memiliki air. Kini, kamera-kamera menunjukkan tanda bahwa Mars pernah memiliki sungai-sungai. Nah, jadi permukaan Mars bisa jadi tampak berbeda. Beri 1 contoh. Ini nih, terdapat foto yang tampak seperti palung kering. Ya, terdapat foto seperti palung kering yang nih
menampilkan nih, foto-foto lain menampilkan nih, menampilkan. Oke, jangan deh gitu, parung kering, berarti yang menampilkan berarti bisa juga ngarai-ngarai. Ngarai itu nggak ngarai? Jadi kayak sungai-sungai raksasa gitu ya. Ngarai gitu, lembah gitu raksasa. Ngarai-ngarai raksasa. Tuh yang terkenal kalau di Padang itu ada Ngarai Siano. Dan lembah. Lembah yang mungkin katanya tercipta dari adanya sungai. Oke. Udah ya, katanya satu contoh doang, tapi kita udah lumayan banyak ngasih contoh. Mengapa artikel ini tuh gini, mengapa artikel berjudul Hadiah ke Resti ini keingintahuan? Kenapa sih dikasih judul ini gitu ya maksudnya? Oke, kita cek. Kita cek di opsinya, nanti kita cari di sini. Memberi ilmuwan foto-foto pertama Mars, memberi ilmuwan gagasan penjelajahan, memberi ilmuwan bukti keberadaan air, ilmuwan banyak. Oke, kita cek dari kalimat sini ya. Tadi permukaan Mars pernah memiliki air. Kini kamera-kamera bla 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 tadi kita udah baca ya. Foto lain menampilkan ngarai raksasa udah kita baca. Ilmuwan kini meyakini Mars pernah memiliki laut miliaran tahun silam yang memimpin misi ke Resti. Namun jika Mars pernah memiliki laut purba, pertanyaan lain mengemuka. Apakah kehidupan telah berevolusi di Mars? Dan jika itu terjadi, apakah makhluk hidup juga berevolusi? Di manakah kehidupan itu sekarang? Oke, jadi tahu nggak ini intinya tuh menceritakan bahwa Mars itu pernah memiliki air. Oke, jadi di sini ya bukti ilmuwan bukti keberadaan air nih. Foto-foto ini nih palung kering, kemudian ngarai-ngarai raksasa. Oke, kita klik simpan. Oke, pertanyaan terakhir nih. Sangat mendukung ide penjajahan Mars. Jelaskan cara penulis menunjukkan hal itu. Oh, kelihatan banget sangat mendukung ya dari pertanyaan-pertanyaan itu seperti ingin memprovokasi untuk menyelidiki lebih lanjut gitu ya. Jadi kita jawab. Kalau tadi kan kita udah baca nih. Jadi ini seperti kita melihat kesimpulan gitu loh. Menangkap apa yang tersirat gitu ya, yang ada di sana. Jadi ini kenapa tadi si penulis ini, si Maria ini sangat mendukung ide penjajahan Mars. Pertama dari judulnya, ini judulnya aja udah keingintahuan, oke. Jadi pertama jelaskan cara penulis menunjukkan hal itu, yaitu dari judul dan isi artikel yang memaparkan bukti-bukti ya, bukti-bukti dan banyak pertanyaan yang mengarahkan orang atau para ilmuwan ya untuk menjelajahi Mars tuh ya, karena kan ini mendukung penjelajahan Mars. Oke, kita klik simpan. Oke, udah selesai. Selamat, kamu telah menyelesaikan penelitian tentang Mars. Sudah, sekarang kamu bisa meriksa ulang jawaban katanya. Terus kalau kamu udah puas, oke, kamu mau cek lagi boleh. Kalau udah selesai boleh klik keluar. Kita klik aja ya langsung ya, ceritanya udah kita udah kita baca lagi. Oke. Nah, ini jawaban kamu. Terus ada kunci jawabannya. Oke, nanti bisa dicocokin ya. Nomor 1 tadi ya. Nah, ini lebih jauh dari sama ya, hampir-hampir di sini ya. Oke. Tuh lihat ya. Oke. Itu teman-teman nanti bisa kita klik selesai. Oke, ini tadi silahkan di web ini ada beberapa paket yang lainnya. Kamu boleh coba di paket yang lainnya. Oke, jadi sekarang ada gambaran ya bagaimana soal AKM itu. Oke, teman-teman, terima kasih. Kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.